Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kakak Febrianda Wilasari. Sebelumnya kita telah belajar mengenai hukum Coulomb pada bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masih di bab yang sama, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, namun sekarang kita akan membahas tentang beda potensial. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa petir dapat terjadi? Kira-kira kenapa ya? Nah, di sini ada seorang ilmuwan, ada yang tahu nggak siapa nama ilmuwan ini? Beliau ini bernama Franklin Benjamin, dan beliau yang menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Beliau menyatakan juga bahwa petir merupakan kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan elektron atau yang biasa kita simbolkan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Kemudian, petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Nah, di sini dijelaskan bahwa petir dapat terjadi karena adanya beda potensial. Nah, kita belum tahu nih, apa sih beda potensial itu? Akan kakak jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu beda potensial, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu, apa sih potensial listrik itu? Nah, di sini ada dua buah gambar, dan di dalam satu gambar ada dua muatan yang berbeda, yaitu muatan A dan B, dan muatan A dan B. Di mana di gambar yang pertama, muatan A ini hanya memiliki 2 proton, sedangkan di muatan B memiliki 4 proton. Di mana proton di muatan B ini lebih banyak daripada proton di muatan A. Maka, benda yang muatan positifnya lebih banyak, maka memiliki potensial yang tinggi. Maka, potensial benda B ini lebih besar daripada benda A. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Di mana muatan listrik A ini memiliki elektron yang lebih sedikit daripada yang B. Jadi, muatan listrik elektron B ini lebih banyak daripada yang A. Jadi, potensialnya lebih besar yang mana kira-kira? Nah, kalau ada yang seperti ini, benda yang muatan negatifnya lebih banyak, maka memiliki potensial yang rendah. Maka potensial benda A lebih besar daripada benda B. Jadi, misalkan ada muatan yang positifnya lebih banyak, itu berarti dia memiliki potensial yang tinggi. Sedangkan jika muatan negatifnya yang lebih banyak, maka dia potensialnya akan rendah. Kira-kira paham ya? Setelah kita mengetahui apa itu potensial listrik, sekarang kita beralih ke beda potensial. Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Misalkan ada gambar plat A dan plat B. Plat ini adalah logam yang pipih ya, kita sebut plat. Jadi dua buah plat A dan plat B yang berbeda potensial listriknya. Nah, kalau yang seperti ini tuh potensial listriknya yang tinggi itu ada di muatan A, ada di plat A. Nah, elektron bergerak dari plat B menuju ke plat A. Jadi, elektron itu berpindah dari potensial yang rendah menuju ke potensial yang tinggi. Nah, perpindahan elektron ini membutuhkan energi. Untuk memindahkan elektron, memindahkan satu elektron ini atau beberapa elektron ini, diperlukan usaha atau energi. Nah, untuk memindahkan elektron tadi kan diperlukan usaha atau energi.
Kemudian di sini ada besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi usaha listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Jadi, delta V sama dengan W besar dibagi Q kecil, di mana delta V merupakan beda potensial listrik dengan satuan volt, W ini merupakan energi listrik dengan satuan joule, dan Q kecil merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb. Nah, jika kita ditanya berapa energi listrik yang dibutuhkan untuk satu muatan listrik, nah bisa begini ya, rumusnya bisa diganti menjadi W sama dengan delta V dikali Q, hanya dipindah ruas saja. Kira-kira paham ya dengan dua rumus ini? Bisa ditulis atau dihafalkan. Kemudian kakak akan ada latihan soal supaya kalian lebih memahami rumus yang tadi. Nah, di sini ada titik A dan titik B mempunyai beda potensial listrik sebesar 12 volt. Tentukan energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik 6 mikrocoulomb dari satu titik A ke titik B. Nah, diketahui ini kan beda potensialnya 12 volt. Delta V sama dengan 12 volt. Kemudian ada muatan listrik atau Q sama dengan 6 mikrocoulomb. Yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan itu energi yang diperlukan. Energi tadi simbolnya W. Ditanya W. Nah, tadi kan ada dua rumus nih. Delta V sama dengan W per Q atau W sama dengan delta V kali Q. Kira-kira jika yang ditanya W pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang sebelah kanan. Dijawab, W sama dengan delta V dikali Q, di mana delta V-nya 12 volt dan Q-nya 6 mikrocoulomb. 12 volt dikali 6 mikrocoulomb sama dengan 72 mikrojoule, di mana mikro itu 10 pangkat 6. Jadi 72 dikali 10 pangkat 6 joule. Jelas ya? Kira-kira? Kakak lanjut. Jadi besar energi yang diperlukan yaitu 72 mikrojoule atau 72 dikali 10 pangkat 6 joule. Sekarang ada contoh soal yang kedua. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian? Kalau baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 80 joule untuk memindahkan muatan sebesar 10 coulomb. Diketahui energi sebesar 80 joule, W sama dengan 80 joule, dan muatan sebesar 10 coulomb atau Q kecil sama dengan 10 coulomb. Yang ditanya yaitu berapakah beda potensial. Ditanya delta V. Kemudian ada dua rumus yang tadi. Ada delta V sama dengan W per Q dan W sama dengan delta V kali Q. Jika yang ditanya delta V, maka kita menggunakan rumus yang sebelah kiri. Kita pakai rumus ini. Dijawab, delta V sama dengan 80 joule dibagi 10 coulomb. Delta V sama dengan 8 volt. Jadi, beda potensial antara titik A dengan titik B yaitu 8 volt. Kemudian ada contoh soal lagi. Ini latihan soal ya. Bisa kalian kerjakan. Di mana soal nomor 1 yaitu untuk memindahkan 40 coulomb muatan listrik dalam sebuah penghantar dari titik A ke titik B diperlukan energi sebanyak 120 joule. Berapa beda potensial antara titik A dengan titik B? Kemudian soal nomor 2, sebuah baterai yang mempunyai beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar perpindahan energi yang diharapkan kalau memindahkan muatan sebanyak 40 coulomb? Nah, di sini ada evaluasi ya, karena
Kemarin kakak memberikan tugas perkalian pangkat itu banyak yang salah. Mari kita evaluasi sebentar. Jadi misalkan ada 9 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 5. Ini gimana sih caranya, Kak? Nah, misal ini kan 9-nya sama, udah dicoret jadi 1. Tinggal 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat 5. Jadi gini, 10 pangkat minus 4 dikurangi 5. Kalau dibagi itu dikurangi. Jadi seperti ini. Nah, 10 pangkat minus 4 minus 5 itu berapa? Sama dengan 10 pangkat minus 9. Ada misal lagi nih, 9 dikali 10 pangkat 2 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 4. Jadinya gimana? Jadinya 10 pangkat 2 diminus lagi 4. Karena di sini minus 4. Nah, 2 min 4 ini berapa, Kak? 2 min 4 ini sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 4. Jadinya 10 pangkat 6. Jadi seperti itu ya adik-adik, jangan sampai salah lagi dengan pembagian pangkat. Karena ini sangat mudah sebenarnya. Kita harus benar-benar teliti ya sama perpangkatan minus ini. Semoga kalian lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.